Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan saya Tara Sagita dari Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai Ketua Tim Auditor dari Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu, Bisnis, Manajemen, dan Keuangan, kategori Keuangan Audit Investigatif. Halo, perkenalkan saya Wendy Saputra dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perkebunan Politeknik Jambi. Saya di sini merupakan anggota pertama dari kompetisi ini. Halo, perkenalkan nama saya Ria Datu Soleha dari Program Studi Teknologi Rekayasa Logistik Politeknik Jambi. Saya merupakan anggota kedua dari kompetisi ini. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Tim Auditor Investigatif akan memaparkan hasil pemeriksaan kami terhadap dugaan kecurangan pengadaan gedung Pusdiklat yang mencapai nilai 50 miliar rupiah. Setelah melakukan audit intensif selama 28 hari kerja, tim berhasil menemukan adanya indikasi salah saji material dan indikasi korupsi yang sangat kuat, yang tentunya melibatkan kerugian negara mencapai hingga 5 miliar rupiah yang akan kami paparkan pada presentasi berikut ini. Penugasan audit investigatif ini berawal dari masuknya laporan pengaduan pada tanggal 4 Januari 2024. Tim kemudian melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pembangunan yang dilakukan oleh PT UBA yang mencakup 3 aspek utama. Pertama, analisis kontrak. Kedua, forensik keuangan. Dan yang ketiga, analisis berlaku terhadap pihak-pihak terkait. Fokus utama dari penyelidikan ini adalah adanya hubungan yang tidak wajar antara saudara FH selaku pejabat Kementerian ABC dengan saudara UC selaku pemilik PT UBA yang telah menunjukkan indikasi bendera merah signifikan. Berdasarkan kerangka analisis segitiga kecurangan, ketiga elemen pembentuk fraud telah berhasil terpenuhi pada kasus ini. Elemen tekanan dapat terlihat jelas dengan tenggat waktu proyek yang sangat ketat, ditambah dengan keterbatasan anggaran yang menciptakan insentif untuk menempuh jalur pintas yang melanggar prosedur. Elemen kesempatan dapat terlihat secara nyata dengan melemahnya sistem pengendalian internal, terutama di area otorisasi pengadaan. Elemen rasionalisasi dapat terdeteksi dengan pembenaran pemberian hadiah yang dianggap sebagai hubungan bisnis yang wajar, padahal secara tegas jelas melanggar regulasi yang berlaku. Bukti pertama yang berhasil tim amankan adalah manipulasi sistematis pengadaan tender. Bukti percakapan WhatsApp tertanggal 22 Desember tahun 2022 mengindikasikan bahwasannya saudara FH memerintahkan kepada saudara WI untuk memastikan bahwa PT UBA keluar sebagai pemenang tender. Evaluasi dokumen tender menunjukkan margin kemenangan yang sangat tidak wajar. Bukti kedua, adanya pemberian gratifikasi melalui observasi secara langsung pada tanggal 15 Januari 2024, tepatnya di area parkir Mall Pondok Jaya. Tim berhasil mendokumentasikan bahwasanya saudara FH menerima goodie bag warna merah muda dari saudara UC yang diindikasikan sebagai gratifikasi berupa uang tunai. Investigasi lebih lanjut mengindikasikan adanya gratifikasi berupa parsel lebaran, pemberian hadiah tahun baru, dan yang paling signifikan adalah voucher perjalanan umroh pada tahun 2023. Semua bentuk pemberian ini sudah jelas melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Dari analisis komprehensif ini dapat ditafsirkan bahwa kerugian negara mencapai 5 miliar rupiah. Berdasarkan bukti audit yang telah dikumpulkan dan analisis secara mendalam, maka opini profesional tim auditor adalah laporan keuangan dan laporan kemajuan proyek disajikan secara tidak wajar. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas kecurangan secara sistematis. Aktivitas kecurangan sistematis ini tidak lain adalah tujuannya untuk meraup keuntungan pribadi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tim auditor merekomendasikan setidaknya 4 tindakan yang perlu dilakukan tanpa perlu penundaan. Yang pertama, segera melaporkan kasus ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, melakukan pemberhentian kepada saudara FH selama proses investigasi berlangsung. Ketiga, segera memblacklist PT UBA di masa depan. Dan keempat, segera libatkan akuntan forensik independen untuk menganalisis lebih lanjut. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa hasil audit ini merupakan temuan akhir yang dapat diverifikasi menyeluruh melalui standar audit profesional. Manajemen diharapkan untuk segera melakukan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi untuk memulihkan tata kelola yang akuntabel dan transparan.